Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung di konten Insan Praja. Yang mudah-mudahan yang masih setia menonton channel Insan Praja dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita hadir kembali, kita ditemani oleh Gus Hadi Mulyoto yang akan membantu kita semuanya untuk mengungkap misteri-misteri yang akan kami kuak di konten ini. Seperti biasa, sebelum kita ke konten, saya akan sapa dulu bagi para pemirsa, para pemerhati, subscriber channel Insan Praja dimanapun berada. Saya sebutkan satu persatu ya, mungkin ada dari dalam Indonesia, yang ada dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi, Madura, Bali, di seluruh Indonesia, dan juga para subscriber kami yang mungkin ada dari luar negeri, yang ada dari Malaysia, Brunei Darussalam, Palestina, Hong Kong, Brunei Darussalam. Kami ucapkan terima kasih karena sudah setia menonton channel ini. Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan juga dibukakan pintu-pintu rezekinya, diberikan rezeki yang halal yang berkah untuk kehidupannya. Alhamdulillah, di konten ini saya akan mengungkap kembali dan membahas lagi ini. Ini saya akan membahas tentang bencana yang akan terjadi khususnya di daerah Malang dan di daerah Timur. Saya akan mengungkapnya lagi di sini. Di konten sebelumnya juga saya sudah mengungkapnya, dan situ banyak sekali penontonnya ya. Terima kasih yang sudah nonton, sudah mendukung channel ini. Dan kali ini saya akan mengungkapnya, ada bencana juga, ada bagaimana supaya terhindar dari bencana itu kan juga ada bagaimana caranya supaya kita terhindar dan daerah kita itu supaya tidak terkena bencana. Dan seperti yang di konten kemarin itu, banyak datangnya bencana, bahkan di sana ada sidang para petugas-petugasnya Allah yang sidang di sana karena rakyatnya atau penduduknya itu sudah tidak bisa diingatkan dengan cara halus lagi. Sudah diingatkan dengan cara halus, masih berbuat dosa, masih suka mencuri, masih pelaku riba. Nah itu, jadi peringatan keras. Seperti didatangkan bencana, gempa bumi, longsor, tsunami, nah itu peringatan. Dan kali ini saya akan membahas lagi daerah mana saja yang akan nanti terkena bencana dan daerah mana juga yang akan terhindar dan kapan waktunya datangnya bencana itu. Karena sudah ramai dibahas oleh para spiritual Jawa, spiritual Indonesia tentang bencana yang ada di daerah timur ini. Untuk kebenarannya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Dan saya di sini juga tidak mengajak semuanya untuk percaya dengan konten ini. Jadi boleh dipercaya, boleh tidak. Usahakan nonton sampai akhir video supaya kita tidak gagal paham apa yang ada di konten ini. Ambil saja sisi positifnya, hikmah-hikmahnya untuk menambah kadar keimanan kita, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman kepada gaib itu termasuk rukun iman yang kita jalani selama ini, yang kita baca selama ini itu. Ya, mungkin bagaimana kabarnya Gus Hadi? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kok tampilannya makin keren. Ya, kita ngopi dulu ya saudara, biar tidak tegang-tegang. Karena mungkin Gus Hadi ini orangnya jarang ngopi, minumnya apa ini Gus Hadi? Minumnya kopi minum. Ya, beliau ini sangat semangat sekali untuk membantu Insan Praja ini. Semoga channel ini bisa terus berkembang ke depannya untuk bermanfaat bagi semua anak-anak yatim, karena hasilnya di konten ini insya Allah akan diberikan kepada seluruh anak yatim yang ada di dekat lingkungan Insan Praja ini. Mungkin selama nonton video alangkah baiknya kita sambil bersolawat, sambil zikir supaya ada filter-filternya yang ada di sini supaya masuk dalam pikiran itu jernih, tidak keluarnya itu tidak kotor. Ya, sudah siap-siap Gus Hadi.
Nah, depan aja, depan aja. Bismillah. Protek tubuh mediator ini. Cuma tidak akan ada penyusup yang masuk dari dalam maupun yang dari luar. Sallallahu alaihi wasallam. Pastikan tubuh mediator ini dalam keadaan bersih. Terbentengi berlapis-lapis roh sukmanya. Tidak bisa ditembus oleh siapapun. Hanya yang saya tarik dan saya masukkan dalam tubuh mediator ini. Allah. Ya, saya akan panggil salah satu gaib lagi yang kemarin sudah hadir di konten Insan Praja mengenai berita bencana Malang itu. Saya coba akan hadirkan kembali. Makhluk gaib pernah saya panggil di konten sebelumnya. Yang saya lihat, yang saya maksud atas perintah dari guru saya Sang Hyang Percaya ini tarik. Hadir, silahkan masuk dalam tubuh mediator Allah. Ya, pastikan bisa sinkron masuk. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya protek dulu, pastikan yang saya maksud tadi. Kalau berbohong, dia menyusup atau penyusup atau yang lain langsung terlempar keluar Allah. Bagaimana kabarnya saudara? Keadaannya sekarang bagaimana? Alhamdulillah. Tidak ikut perang di Palestina sana? Belum. Apa punya tugas tersendiri? Ya, untuk menjaga keseimbangan itu. Keseimbangan apa saudara? Keseimbangan alam. Ya saudara, maaf ya saya hadirkan kembali ke sini. Dan kemarin sudah pernah dihadirkan oleh Gus Kisnandar ya kemarin. Sekarang saya yang hadirkan. Mohon maaf telah mengganggu persemedian sampean. Saya mau tanya lagi nih tentang bencana kabar yang ada di daerah Malang, khususnya Jawa Timur. Itu mungkin dari pandangan sampean ya, itu kan benar adanya. Ya, Suatu alasannya itu apa? asalnya adalah banyak kemaksiatan dan diselewengkan untuk sebuah kekayaan di daerah kota tersebut. Banyak yang berbondong-bondong minta kekayaan. Oh, pesugihan. Ya, Apa di Gunung Kawi sana itu ya? iya. Padahal itu adalah tempat suatu pemakaman. Gunung Kawi itu? Iya, Gunung Kawi itu suatu pemakamannya siapa? 2 saudara.
Iya, Daus dua saudara kembar. iya. Namanya siapa? Itu suatu rahasia. Tapi ada dari keturunan Pangeran Diponegoro. Oh, yang ada di situ. Iya, Tapi sekarang itu kan diminta kekayaan. iya, Yang banyak ritual-ritual di situ itu ya. Bahkan iya. ritual apa ya? Ritual Ritual kemaksiatan. ya, itu loh bersetubuh Iya, terus di situ dengan para bangsa-bangsa jin. Ada yang ritualnya menikah dengan bangsa jin itu ya membuat maraknya bencana yang ada di sana. iya, Nah, ini yang kami tanyakan supaya manusia itu terhindar dari semua bencana itu dan selamat. Nah, itu bagaimana? Atau desa agar terhindar dari bencana itu atau suatu daerah supaya terhindar dari bencana itu. iya. Kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Iya, Kita itu punya agama. Mayoritas agama kita agama Islam. iya, Itu harus berpedoman apa tuntunan yang berada dalam agama tersebut. Perintahnya paling utama adalah selalu menjalankan sholat 5 waktu. Itu adalah diri kita untuk mengingat Allah serta manusia itu jasadnya harus tunduk sama Sang Pencipta. Artinya adalah sujud dalam gerakan-gerakan sholat itu ada manfaatnya semua. terus apalagi yang bisa membuat kita terhindar dari bencana-bencana tersebut? Ya, yang paling utama adalah bersedekah. Sedekah menyisihkan sebagian dari penghasilan diri kita masing-masing. Sedekah ke siapa saja ya? Ya, sedekah paling utama yang membutuhkan, yang sangat membutuhkan sekali, seperti dalam Gak keras ya, suaranya sedikit. ya dalam sekarang ini ada suatu musibah yang menimpa sesama kita agama Islam yang tertindas di dalam negara Islam itu. Di Palestina itu. Ya, itu sangat membutuhkan sekali bantuan-bantuan kita, dan itu adalah sebagian dari umat Islam di situ. Selain itu juga kita harus sadar ya, berarti ya sadar tidak melakukan apa tadi, kemaksiatan. Kemaksiatan. Apa sih kemaksiatan yang banyak terjadi di daerah Malang dan di daerah timur tersebut? Iya, yang paling banyak itu, paling utama, orang mencari pesugihan. Dan di situ diselewengkan untuk berbuat tidak senonoh. Asusila di situ. Berarti sebenarnya
Yang menimbulkan terjadinya bencana ya itu ya. Iya, itu adalah yang menimbulkan bencana itu manusianya sendiri. Tapi kadang manusia itu sudah diingatkan lewat konten-konten, lewat itu masih nggak mau sadar, kadang malah menghujat. Itu apa ya? Bagaimana? Itu sudah waktunya. Di zaman ini banyak kemunculan lebih kuat, lebih banyak yang membisikinya untuk menjalankan kedzaliman itu. Kadang yang beriman langsung berbalik arah untuk ke situ. Dan semua itu kadang timbul dari perekonomian terhimpit dengan mengambil jalan pintas untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan cara mengambil pesugihan. Itu yang jadi marak bencana-bencana ya. Iya. Tentunya ini juga tidak peringatan hanya saja untuk di daerah Malang ataupun Jawa bagian timur, ini seluruh Nusantara. Itu supaya mungkin daerah-daerah itu, daerah kita semuanya agar terhindar dari mungkin bencana gempa bumi, tsunami, longsor, itu bagaimana supaya daerahnya itu supaya terhindar? Apakah harus ada syarat-syarat tertentu atau apa? Ya tadi, manusia harus berbenah diri. Berbenah diri. Selalu mengingat kalau agama Islam adalah mengingat sang penciptanya, yaitu Allah. Dan menjalankan perintahnya. Tapi kan kebanyakan sudah menjalankan itu semuanya karena masih banyak didatangkan bencana, apalagi kesalahannya. Ini bukan mencari kesalahan ya, cuma kita ingin tahu aja. Saya juga ingin berbenah lagi supaya lebih baik lagi. Ya, menjalankan itu cuma dijalankan saja. Tetapi dalam perilakunya sehari-hari tidak mengingat adanya Allah dalam hatinya. Selalu kita dalam hembusan nafas harus selalu mengingat adanya Allah. Harus mikir terus ya, Iya. Allah terus. Terus menjauhi keburukan-keburukan itu ya. Iya. Selalu mengingat Allah itu akan terhindar dari bisikan-bisikan yang menjerumuskan manusia untuk ingkar kepada perintahnya. Yang sampean katakan kemarin itu kan di sana ada sidang para waliullah untuk menurunkan bencana yang dari daerah tersebut. Itu memang benar ya? Iya, benar. Apakah sampai saat ini juga masih membahas tentang itu? Itu masih sebagian besar. Tapi sebagian besar lagi ada yang bertugas yang lebih fokus lagi bertugas yang lainnya. Ya. Nah itu kira-kira terjadinya itu kapan ya? Mungkin sampean bisa ngasih tidak menyebutkan waktunya, aba-abanya. Ya, Apakah benar akan terjadi ataupun mungkin
selama diberi masa tenggang itu manusia bisa sadar dan semuanya bisa menyadari akan dosa-dosanya itu, kan bisa saja bencana itu tidak diturunkan oleh Allah gitu. Kalau manusianya semuanya bukan di situ saja, segera sadar bahwa dirinya itu merasa penuh dosa, itu ada pertimbangan lain untuk itu. Segera dipertimbangkan untuk itu. Iya, iya. Berarti ya itu segera terjadi ya. Iya, dengan adanya bersamaan dengan adanya hajat negara ini. Oh, pemilu ini. Itu yang dinamakan huru-hara semua. Ya, semoga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua bukan dari situ saja. Ini akan ada sumber pangan berkekurangan. Ada berkurangnya mata air yang diturunkan Allah dari langit itu. Mengakibatkan kemarau. Orang yang biasa bercocok tanam tidak bisa bercocok tanam sehingga tertunda dari hasil pangan yang diproduksinya itu. Iya. Dan banyak wabah penyakit bersumber dari itu semua secara bersamaan. Untuk ujian dalam negara itu. Ya, terima kasih ya sudah menjelaskan semuanya. Iya. Dan silahkan, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Pesannya adalah mulai dari sekarang, dari pesan ini, mulai kita itu berbenah diri, mendekatkan setidaknya perintah itu dijalankan, perintah Allah itu dijalankan, dan selalu kita mengingat Allah dalam perilaku. Itu benteng yang utama dari pasukan-pasukan yang membisikinya itu. Tidak mampu untuk itu. Ya. Terima kasih. Ya. Pesannya mungkin saya persilahkan sampai untuk kembali ke asalnya lagi. Bawa semua efek-efeknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu yang disampaikan oleh salah satu gaib yang masuk dalam tubuh mediator. Supaya itu semuanya nantinya bisa membuat kita sadar dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kemaksiatan atau mungkin yang sampai saat ini masih berbuat dosa, sadar atau tidak sadar. Jika masih melakukan hal seperti itu, kemungkinan besar bencana itu akan diturunkan oleh Allah. Karena ini sudah menjadi peringatan yang terakhir, peringatan yang paling besar. Itu tinggal kita mau introspeksi diri apa tidak. Kalau kita mau introspeksi diri, insya Allah kedepannya kita selamat. Jadi hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan kita. Dia caranya ya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Banyak melakukan perintah-perintahnya, menjalankan apa yang diperintah, seperti itu. Kalau ingin terhindar ya katanya perbanyak sedekah, perbanyak zikir, mengingat Allah itu.
insya Allah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang orang itu kan ngomong, dia kadang yakin kalau Allah itu yang menyelamatkan, tapi tidak menjalankan perintah-perintahnya kan juga sama saja. Begitu. Dia hanya angan-angan dengan logikanya saja. Ya begitu. Terima kasih sudah menonton channel ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata, ada yang kurang berkenan semua yang ada di konten ini, mungkin dari segi penampilan, dari segi suara, dari segi video, gambar, ataupun tutur kata saya ada yang salah, ada yang menyinggung sahabat semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.